Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Mul Hakim dengan NPM 2317051094 dari kelas B. Di sini saya akan mengganti pertemuan 13 yaitu Fuzzy Logic, yang dimana Fuzzy Logic yaitu suatu pendekatan dalam kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk meniru cara manusia mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti, samar atau mengandung ambiguitas. Fuzzy Logic memungkinkan sistem untuk bekerja dengan informasi yang tidak eksak melalui konsep derajat keanggotaan, sehingga tidak hanya terbatas pada nilai benar atau salah, seperti itu dalam logika biner tradisional. Di sini, langsung saja, Fuzzy Logic adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses pengembalian keputusan dan pemodelan. Berbeda dengan logika konvensional yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, yaitu true dan false atau 1 dan 0, Fuzzy Logic memperkenalkan konsep nilai kebenaran yang kontinu antara 0 dan 1. Dan kata lain, dalam Fuzzy Logic, sesuatu bisa benar sebagian atau salah sebagian, tergantung pada derajat keanggotaan atau elemen dalam satu himpunan. Di sini ada contohnya, apakah ini dingin? Yes, yaitu 1, dan no adalah 0, di mana ini ada Boolean logic. Lalu di sini ada fuzzy logic, apakah ini dingin? Di sini ada very much, little, dan very less. Di sini ada bobotnya, yaitu 0,9, 0,25, dan 0,1. Nah, di sini ada konsep dasar fuzzy logic yang dimana didasarkan pada teori himpunan fuzzy yang merupakan ekstensi dari teori himpunan klasik. Nah, di sini ada beberapa konsep kunci dalam fuzzy logic, yaitu ada himpunan fuzzy atau fuzzy set, yang dimana dalam fuzzy set ini logika fuzzy, suatu elemen tidak hanya menjadi anggota satu atau bukan anggota dari suatu himpunan, tapi dapat memiliki derajat keanggotaan yang menunjukkan sejauh mana elemen tersebut termasuk dalam himpunan. Contohnya misalnya pada himpunan tinggi, seorang dengan tinggi 170 cm mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,7, yang berarti dia cukup tinggi menurut definisi himpunan fuzzy tersebut. Lalu ada derajat keanggotaan, yaitu adalah membership degree, ini mana nilai antara 0 dan 1 menunjukkan sejauh mana elemen yang menjadi anggota dari suatu himpunan fuzzy. Nilai 0 berarti tidak termasuk sama sekali, dan nilai 1 berarti elemen sepenuhnya termasuk. Contohnya dalam himpunan pan-pan, di mana suhu 25 derajat dapat memiliki derajat keanggotaan 0,90, 0,9, yang menunjukkan bahwa suhu ini sangat cocok dengan konsep panas. Yang ketiga ada fungsi keanggotaan, yaitu adalah membership function, di mana fungsi keanggotaan adalah fungsi matematis yang mengukur derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan fuzzy, yang dimana fungsi ini bisa berbentuk linear, segitiga, trapezoid, gaussian, atau bentuk lainnya, tergantung pada bagaimana suatu kategori didefinisikan. Contohnya ada fungsi keanggotaan untuk himpunan tinggi, mungkin berbentuk berbentuk fungsi segitiga yang memuncak pada 180 cm dan memiliki nilai 1 di sekitar angka tersebut, menurun menjadi 0 untuk orang dengan tinggi 150 cm atau lebih rendah. Lanjut ada keempat, yaitu adalah operasi himpunan fuzzy, yang dimana operasi-operasi dasar dalam fuzzy logic mirip dengan operasi dalam himpunan klasik, namun diterapkan dengan pendekatan fuzzy. Beberapa operasi dasar tersebut antara lain adalah union, intersection, dan complement. Yang dimana union ini adalah gabungan dari dua himpunan fuzzy yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua himpunan tersebut berdasarkan nilai derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Lalu kedua ada intersection, di mana irisan antara dua himpunan fuzzy mengambil nilai derajat keanggotaan terkecil dari elemen-elemen yang ada di kedua himpunan tersebut. Ketika ada complement, yang dimana suatu himpunan fuzzy adalah nilai kebalikan dari derajat keanggotaan elemen dalam himpunan tersebut. Lalu ada sistem fuzzy, di mana digunakan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Contohnya ini adalah rules, lalu ada intelligent, dan dari sini dulu ada fuzzier atau inputnya. Lalu di sini ada juga ada rules atau rules apa? Rules tuh? Ini aturan. Ya, aturan. Dan ini ada diffuser, di mana outputnya nanti akan keluar seperti apa. Nah, di sistem fuzzy ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada fuzzification, ini ada
adalah proses mengubah input berupa nilai numerik, misalnya suhu, tekanan, atau nilai kecepatan, menjadi nilai fuzzy, di mana proses ini menggunakan fungsi keanggotaan untuk mengonversi input yang jelas atau crisp menjadi nilai fuzzy. Contohnya, jika input adalah 20 derajat dan fungsi keanggotaan suhu panas, pan memiliki derajat keanggotaan 0,8 pada suhu 28 derajat, maka suhu ini akan diterjemahkan menjadi nilai fuzzy atau pan dengan derajat keanggotaan 0,8. Lalu ada fuzzy rule based, yang dimana biasanya menggunakan aturan fuzzy yang menggambarkan hubungan antara input dan output berdasarkan pengetahuan yang ada, di mana aturan-aturan ini memiliki bentuk seperti if then dan yang menunjukkan relasi antara kedua kondisi dan aksi. Contohnya, if suhu pan dan kipas berputar sedang, yang artinya jika panas maka kipas berputar sedang. Lalu ada inference engine, yang dimana bagian dari sistem fuzzy yang mengeksekusi aturan-aturan fuzzy untuk menghasilkan output berdasarkan nilai yang diberikan. Di sini mesin inferensi mengolah informasi dari aturan yang relevan untuk menentukan output yang paling sesuai. Contohnya, di sini ada 30 derajat suhunya, dan aturan pertama menyatakan suhu 30 derajat adalah pan atau panas, maka mesin inversi akan memiliki aturan sesuai menggunakan sistem untuk menyalakan kipas dengan kecepatan tertentu. Lalu ada diffusification, di mana setelah proses inferensi selesai, hasil yang diperoleh masih dalam bentuk fuzzy, yaitu dalam derajat keanggotaan yang tidak pasti. Lalu didiversifikasi, yaitu mengubah hasil fuzzy menjadi nilai yang lebih konkret atau crisp untuk digunakan dalam sistem nyata. Contohnya, jika kipas diatur pada derajat kecepatan sedang dengan nilai derajat keanggotaan 0,7, diversifikasi akan menghasilkan nilai konkret, misalnya kecepatan kipas 50% sebagai hasil. Di sini ada keuntungan dan kelemahan fuzzy logic, ini mana keuntungannya adalah menangani ketidakpastian, lalu mudah dimengerti dan dibuat, lalu ketiga ada fleksibilitas, dan keempat ada meningkatkan kinerja sistem. Dan kelemahannya ini adalah kompleksitas sistem, yang kedua ada kurang tepat untuk masalah yang pasti, dan tiga pemilihan fungsi keanggotaan. Di sini ada aplikasi fuzzy logic, yang dimana nanti ada implementasinya, dan contoh-contohnya ini ada kontrol otomatis fuzzy, kontrol otomatis, lalu ada sistem rekomendasi, pengolahan citra dan suara, dan diagnosis medis, dan pengendalian mobil otonom. Lalu di sini ada implementasi dari fuzzy logic, yang dimana kita menggunakan bahasa Python untuk di sini bisa digunakan juga melalui Colab. Di sini kita pertama mengimport library, yaitu ada NumPy dan Matplotlib. Kedua, kita NumPy ini digunakan untuk mengoperasikan matematika dan array, dan sedangkan Matplotlib ini untuk grafiknya atau visualisasi datanya. Yang kedua, ada fungsi keanggotaan fuzzy, yaitu adalah tergantung dengan di kasusnya. Di sini fungsi keanggotaan linear npclip digunakan untuk membatasi nilai antara 0 dan 1, 0 hingga 1. Ketiga fungsi ini digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan fuzzy. Lalu ada fuzzifikasi atau input dan aturan-aturan fuzzy Sakamoto, yang dimana di bagian ini kita menghitung derajat keanggotaan nilai antara 0 dan 1, 0 sampai 1 dari input yang diberikan, input berupa persediaan dan permintaan. Masing-masing input dikategorikan menjadi 3 label fuzzy, yaitu persediaan sedikit, cukup banyak, dan permintaan rendah, sedang, tinggi. Rendah, sedang, tinggi, dan sedikit, cukup banyak. Lalu di sini ada fungsi output dan aturan fuzzy atau rule based, yang dimana fungsi port sedikit ini dan port sedang ini untuk menghitung output produksi berdasarkan derajat keanggotaan A. Lalu ada metode Sakamoto, setiap aturan menghasilkan satu nilai input crisp atau Z, yang dimana nanti min ini, fungsi min, digunakan karena operator n dan fuzzy sebenarnya minimum. Setiap aturan disimpan dalam nilai rules sebagai tuple, yaitu A dan Z. Diversifikasi, yang dimana ada menggunakan metode rata-rata terimbang atau weighted average, yang dimana A adalah derajat
kebenaran dari rule, dan Z adalah output dari rule tersebut. Jika A sama dengan 0, atau tidak ada rule aktif, hasilnya default ke 0. Lalu di sini ada visualisasi data, yang dimana menggunakan Matplotlib yang sebelumnya di import. Di sini kita akan menampilkan persediaan, permintaan, dan produksi. Lalu pemanggilan fungsi ini digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat tadi. Contohnya tadi ada untuk fungsi Sakamoto untuk menghitung hasil produksi. Ini adalah inputan. Nah, misalnya di sini persediaan input adalah 30 dan permintaan 70, maka nanti fungsi tersebut akan menghitung bagaimana inputan tersebut dikategorikan ke seperti apa sih? Nah, ini menghitung keanggotaan dan akan menampilkan grafik sesuai tadi yang sudah dibuat ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.